Keseimbangan antara perkataan dan perbuatan adalah hal penting dalam kehidupan ini. Menunjukkan konsistensi antara apa yang dikatakan seseorang dengan apa yang dilakukannya. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai keseimbangan ini. Pertama, tindakan mencerminkan janji. Jika kita mengatakan sesuatu, pastikan perbuatan kita mendukung atau mencerminkan apa yang kita katakan. Ini membangun kepercayaan dan kredibilitas. Yang kedua, berkomunikasi dengan jujur. Hindari memberikan janji atau komitmen yang tidak bisa dipenuhi. Lebih baik memberikan ekspektasi yang realistis dan menepatinya. Ketiga, bertanggung jawab jika tidak dapat memenuhi apa yang telah dikatakan. Akui kesalahan dan buat upaya untuk memperbaikinya. Ini menunjukkan suatu integritas. Yang keempat, selaraskan dengan nilai. Pastikan bahwa kata-kata dan perbuatan kita mencerminkan nilai-nilai inti dan prinsip yang kita pegang. Ini menciptakan harmoni dalam kehidupan pribadi dan profesional. Yang kelima, tindakan lebih kuat daripada kata-kata. Terkadang tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Lebih baik bertindak dengan baik terlebih dahulu dan kemudian biarkan kata-kata memperkuat apa yang telah dilakukan. Saudara, keseimbangan ini membantu kita untuk membangun kepercayaan, rasa hormat, dan hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. Dalam Alkitab ada banyak ayat yang menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perkataan dan perbuatan. Beberapa di antaranya menekankan bahwa apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Berikut adalah beberapa fakta Alkitabiah tentang keseimbangan antara perkataan dan perbuatan. Misalnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, firman Tuhan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Saudara, ayat ini menekankan bahwa iman sejati bukan hanya sekedar mendengar atau mengucapkan firman, tetapi juga melakukan apa yang diajarkan. Kemudian di dalam Matius pasal 7 ayat 21, firman Tuhan berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Nah saudara, Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa bukan hanya pengakuan lisan yang penting, tetapi ketaatan dan tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 juga firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Lagi-lagi bahwa ayat ini mengajarkan kasih harus dibuktikan melalui tindakan, bukan hanya sekedar kata-kata. Kemudian di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, firman Tuhan berkata, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Artinya apa? Perkataan memiliki kekuatan, tetapi Alkitab juga menekankan bahwa perkataan itu harus diiringi dengan tindakan yang bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar berkata-kata, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Di dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Nah saudara, ayat ini mengingatkan bahwa setiap perkataan kita memiliki dampak yang besar dan harus sejalan dengan perbuatan kita. Nah secara keseluruhan Alkitab mengajarkan bahwa iman
kasih dan perkataan harus diimbangi dengan tindakan nyata. Kita diundang untuk menjadi teladan yang menunjukkan integritas, di mana apa yang kita ucapkan harus selaras dengan apa yang kita lakukan.